fakta restoratif justice ini, Pak Firly, erat kaitannya dengan pengganti Ibu Lili Pintauli ya Pak? Iya. Anda melihat sosok pengganti Ibu Lili Pintauli ini, Pak Jonathan, ini yang untuk masuk nanti ya Pak? Ya. Bagaimana? Saya kenal dengan Pak Yohanes Tanak. Kebetulan kami sama-sama pernah seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023. Di dalam perjalanan seleksi, saya terus terang saja sering berkomunikasi dengan seluruh para calon. Bahkan sampai hari ini, calon yang belum punya kesempatan mengabdikan dirinya di KPK masih berkomunikasi dengan saya. Termasuk saudara Yohanes Tanak. Saya kira itu. Jadi saya kira akan melengkapi nanti kombinasi dan tentu juga akan memberikan kontribusi kepada KPK. Dengan masuknya nanti saudara Yohanes Tanak, maka 5 pimpinan KPK saling melengkapi karena latar belakang disiplin ilmunya berbeda. Misalnya nanti semakin gampang untuk mengkolaborasikan misalnya kerugian negara, maka kita tinggal minta pendapat saudara Alexander Marwata yang berlatar belakang akuntan dari BPKP. Kalau terkait dengan teori hukum, kita tanya dengan Gupron. Karena beliau adalah latar belakang Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Hukumnya hukum pidana lagi kan. Terus nanti kalau kita ingin bicara tentang bagaimana apakah menurut Anda ini bisa nggak diajukan ke peradilan dan ini bisa dituntut, kita tinggal tanya Pak Yohanes Tanak, karena dia jaksa. Terakhir saya tanya juga dengan Pak Nawawi. Dengan bukti-bukti yang sudah di sidang, yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dan penuntut umum, apakah hakim kira-kira, saudara sebagai hakim, pernah berlatar belakang hakim, yakin nggak akan bahwa ini adalah merupakan tindak pidana dan hakim memiliki keyakinan untuk memutus suatu perkara. Karena di dalam Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana diatur di dalam pasal 183 disebutkan bahwa hakim tidak dapat memutus suatu perkara kecuali berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, saya beruntung karena Pak Nawawi dari hakim, Pak Yohanes Tanak jaksa, Pak Nul Gufron latar belakang ahli pidana, Pak Alexander Marwata latar belakang accounting, audit, dia juga pernah sebagai hakim. Nah, saya kira lebih lengkap lah ini. Lengkap. Ibarat kata Avengers, superhero itu udah pas begitu ya kalau posisinya. Saya kira pas. Oke. Ya. Bicara soal superhero yang bisa melawan ini, ibarat begitu ya Pak Firly ya. Pasti ada strateginya supaya masing-masing anggotanya tidak kepleset begitu Pak. Ada strategi untuk itu? Ya, kita di dalam KPK sudah ada yang kita kenal dengan IS-KPK. IS-KPK. Ya kan, ada disebut dengan kita ini satu, kita peganglah yang namanya kode etik yang berlaku pada KPK. Kita juga ingatkan kembali tentang Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 19 2019, di pasal 65 disebutkan tentang apa saja yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh pegawai KPK, termasuk pimpinan KPK. Dan itu kita terus lakukan terkait dengan penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh insan KPK. Sudah kuat sistemnya untuk mengawasi saya kira itu ya Pak Firly ya? Apalagi sekarang Undang-Undang 19 2019 menghadirkan Dewan Pengawas. Dan tugas Dewan Pengawas itu salah satunya adalah menyelesaikan, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik terhadap pegawai KPK maupun insan KPK. Dan dia juga melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok KPK. Jadi kami diawasi. Kalau pimpinan-pimpinan terdahulu nggak diawasi oleh Dewas. Sekarang ada yang mengawasi ya Pak ya? Kami 3 bulan sekali melakukan rapat koordinasi pengawasan. 6 bulan sekali melakukan rapat kinerja. Jadi kita bertanggung jawab. Satu internal di Dewan Pengawas, sedangkan bertanggung jawab kepada eksternal, bertanggung jawab kepada DPR, bertanggung jawab kepada BPK, bertanggung jawab kepada Presiden.
Karena laporan kinerja KPK disampaikan kepada BPK, kepada DPR, dan kepada Presiden. Jadi pertanggungjawabannya sudah sangat Sudah jelas lengkap. ini. Oke, Pak Firly, KPK sebagai pahlawan korupsi di Indonesia begitu, menangkap para koruptor. Ya. Ini ada koruptor yang buron loh Pak. Ya. Harun Masiku masih jadi perbincangan. Ya. Beban tidak sih Pak KPK ini dengan kasus Harun Masiku yang tak kunjung selesai? Ya. Kita masih menjadi PR, tetapi saya sampaikan bahwa setidaknya sampai hari ini KPK masih memiliki tugas untuk pencarian dan penangkapan terhadap 5 pelaku korupsi. 1, saya singkat namanya Kakak. Oke. Informasi terakhir ada di Amerika, tapi nggak tahu lagi kemana sekarang kan. Yang kedua lagi ada PT, Oke. itu juga kita cari juga. Yang ketiga yang kita juga sebut dengan tadi HM. Yang satu lagi IZ, juga kita cari. Dan yang terbaru, jangan lupa yang terbaru Mbak, Bupati Membrano Tengah, RHP, yang tanggal 13 Juli saat kami akan lakukan penangkapan, ternyata tanggal 13 malam menghilang, 14 Juli sudah berada di luar negeri. Dalam hal ini terakhir terkini menyeberang ke perbatasan NKRI dengan Papua Nugini. Saya kira itu. Baik. Jadi ada 5 Mbak. PR kita itu, PR seluruh rakyat Indonesia Tidak untuk hanya mencari KPK ya, keberadaan Pak Firly, 5 orang tersebut. Baik, masih terus berjalan dan KPK tidak berhenti di sini ya Masih Pak untuk ada, masih mengejar berproses. para buronan Masih tersebut. proses. Baik, Pak Firly, Anda melihat korupsi di Indonesia ini dalam 10 tahun ke depan. Apa gambaran Anda Pak Firly? Ya, saya melihat tidak hanya melihat 10 tahun ke depan. Bahkan tatapan saya jauh dari itu. Oke. Kenapa jauh dari itu? Saya menatap Indonesia tahun 2045. Di mana Indonesia 100 tahun merdeka. Ya. Nah, ada beberapa kajian dan literatur yang kita baca bahwa di tahun 2045 itu nanti Indonesia akan menjadi kekuatan 5 terbesar ekonomi dunia. Tetapi seiring dengan itu ada beberapa syarat. Syaratnya 1 adalah investasinya bagus, iklim usaha bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, belanja konsumsinya bagus, pendapatan negara APBN meningkat, APBD meningkat. Itu bisa terjadi kalau tidak ada korupsi. Nah itu kita menatapnya. Artinya semakin ke depan korupsi itu nanti akan semakin berat kita menanganinya. Kenapa? Karena nanti tidak mungkin lagi korupsi itu nyata-nyata. Oke. Menggunakan istilah VT Karapsan uang kecil, suap menyuap, mungkin tidak ada lagi. Tetapi korupsi akan dikemas, dibungkus di dalam satu sistem. Karena ada yang saya bilang, bisa saja nanti korupsi itu seakan-akan bukan korupsi. Ya. Padahal sesungguhnya korupsi. Kenapa? Karena memanfaatkan sistem-sistem yang sudah dibuat. Regulasi yang sudah dibuat. Itu saya kira itu yang akan lebih berat. Jadi Karena perkembangan korupsi itu, kalau kita lihat ini, ada 3 tahapan. oke. Satu yang disebut dengan free corruption. Kedua corruption sendiri. Kedua adalah post corruption. Nah itu nanti semakin dia negara semakin maju, semakin tertib cara melakukan korupsi. Itulah tantangan KPK. Itulah juga tantangan anak bangsa Indonesia. Makanya sekarang kita sudah coba melakukan misalnya program pemerintah, melakukan pelayanan digital. Mungkin kelihatannya sekarang, pelayanan digital itu menjamin tidak akan terjadi korupsi. Ya. Bisa saja suatu saat teknologi itu digunakan dalam rangka untuk melakukan korupsi. Inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Baik, luar biasa sekali Pak Ya. Firly. Ini banyak informasinya, banyak insight-nya untuk kita semua. Kita jeda terlebih dahulu, Ya. kita minum dulu Ya. untuk memperbarui lagi perbincangan kita. Oke, makasih. Pemirsa tetaplah di One on One.